Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Kami dari kelompok 3 kelas SRWC akan membahas topik yang sangat penting dalam jaringan komputer, yaitu tentang IP Static Routing. Materi ini disusun oleh saya, Raffi dan Valeri, dan juga rekan saya, Farhan Nasrullah dari Universitas Diponegoro Teknik Komputer. Oke, jadi bayangkan jaringan komputer seperti sebuah kota besar yang memiliki jalan. Yang kita itu seperti kendaraan, dan routing berperan sebagai rambu lalu lintas yang memberi arah agar kendaraan tersebut bisa sampai tujuan. Nah, di dalam dunia jaringan, ada dua cara utama untuk mengatur rute, yaitu secara otomatis dan juga secara manual. Kali ini kita akan belajar dengan cara manual, yaitu menggunakan static routing. Nah, setelah mengetahui tentang gambaran besarnya tadi, bisa dicari kesimpulan bahwa static routing itu adalah metode routing di mana rute dibentuk dan juga dikonfigurasikan secara manual oleh administrasi jaringan. Nah, itu idealnya untuk jaringan kecil dan juga jaringan yang sederhana. Di sisi lain juga jaringan yang topologinya jarang berubah. Kekurangannya itu tidak otomatis menyesuaikan jika terjadi perubahan jaringan, misalnya link down atau tune ketika perangkat mati. Di sisi lain perlu juga intervensi manual jika ada sebuah perubahan. Jadi, bukan static routing itu 4 utama. Itu yang pertama, destination network, itu elemen jaringan yang tujuan yang ingin kita capai. Contohnya di 192.168.2.0. Lalu ada subnet mask, yaitu untuk menentukan ukuran jaringan tujuan. Contohnya seperti 255.255.255.0. Lalu ada next hop address, yaitu IP address dari router berikutnya yang akan meneruskan paket. Contohnya seperti 192.168.1.2. Dan juga ada exit interface, yaitu interface lokal pada router yang merupakan tempat paket harus keluar. Nah, untuk selanjutnya itu ada implementasi IP static routing. Di sini kita akan mengkonfigurasi static route IP versi 4. Di sini ada kasus, yaitu ada dua router R1 dan juga R2, masing-masing terhubung ke LAN 192.168.10.0/24 dan juga router 2 terhubung ke LAN 192.168.20.0/24, dan keduanya ini dihubungkan oleh jaringan 10.1.1.0/30. Dan untuk mengkonfigurasinya agar kedua PC tersebut bisa berkomunikasi melalui jaringan yang sama, kita harus mengatur static routingnya. Yang pertama yaitu melakukan config di R1 dengan IP route, destination address, subnet, lalu next hop. Di sini contohnya yaitu dengan IP route 192.168.20.0, 255.255.255.0, 10.1.1.1.2. Dan kita juga perlu mengkonfigurasi di R2 dengan IP route 192.168, 10.0.255.255.0, 10.1.1.1. Nah, untuk yang selanjutnya itu tentang konfigurasi default route atau internet access. Router R1 ini hanya punya satu jalur keluar ke internetnya. Ketika melalui ISP dengan IP 203.0.1.113.1 dan juga R1 tidak tahu semua tujuan internet, jadi butuh default route. Nah, konfigurasi ini bisa menggunakan uh, konfigurasi di R1 dengan IP root 0.0.0.0.0.0.0.0 203.0.113.1. Nah, 0 yang 4 pertama itu sebagai destinasi ataupun semua tujuannya, dan juga untuk 0 yang selanjutnya itu sebagai subnet mask ataupun tanpa batasan subnetnya. Seperti itu. Oke, lalu ada float atau backup. Jadi fungsi dari floating static route di sini adalah sebagai jalur cadangan. Contohnya di sini seperti router 1 ke R2 itu ada dua jalur, yaitu ada jalur utama via 10.1.1.2 dan juga ada jalur cadangan via 10.1.2.2. Jadi kita perlu melakukan konfigurasi selama dua kali, yaitu menggunakan jalur utama. Contohnya seperti di IP route 192.168.20.255.255.255.0, 10.1.1.2, dan juga 192.168.20.0.255.255.255.1.2, dan ada juga tambahan 200.
Nah, apa sih 200 ini? Jadi 200 ini merupakan AD, yaitu Administrative Distance. Jadi adalah AD ini adalah angka yang menunjukkan tingkat kepercayaan atau prioritas suatu rute di router. Jadi semakin kecil angka AD maka akan semakin prioritas. Nah, di sini kenapa diisi 200? Karena prioritasnya itu tidak terlalu karena ini sebagai backup route. Nah, untuk yang selanjutnya itu tentang static host route, di mana di sini kita menginginkan semua traffic ke server backup dengan IP 192.168.100.200 langsung lewat interface tertentu, misalkan gigabit Ethernet 0/1 dengan next hop IP 0.10.1.1.2. Nah, konfigurasi yang digunakan itu bisa dilakukan pada konfigurasi R1 dengan menggunakan IP route 192.168.100.255.255.255.255 dengan gigabit Ethernet 0/1. Dan juga bisa dilakukan IP route 192.168.255.255.255.255.1.0.1.1.2. Nah, jalur ini itu hanya berlaku khusus untuk IP tersebut, lebih cepat dan juga lebih aman untuk lalu lintas yang penting gitu. Oke, selanjutnya ada IP 6 hanya IP versi 4. Static routing ini juga berlaku untuk IPv6. Formatnya itu mirip, hanya beda di format alamat yang dituju. Di sini kita akan mengkonfigurasi router R1 dan R2 yang terhubung melalui jaringan IPv6 dengan R1 LAN 2000 DB81/64 dan juga R2 2001 DB82/64 dan juga link antar router terlampir di presentasi. Nah, di sini konfigurasinya itu dengan mengetik IPv6 route 2001 DB82/64 2001 DB8 12/2 dan juga kita perlu mengkonfigurasi R2-nya yaitu dengan IPv6 route 2001 DB8 1/64 2001 DB8 12/1. Jadi R1 di sini mengarahkan trafik ke jaringan 2 melalui Nextcube IPv6 R2. Nah, dari implementasi tadi kita tuh sebenarnya bisa ngambil kesimpulan bahwa ada keuntungan dan juga ada tantangan dari IP static routing ini. Nah, itu dari keuntungan sendiri itu yang pertama tuh lebih efisien untuk jaringan yang lebih kecil. Terus juga ada juga keefektifan, tidak menggunakan banyak resource ataupun CPU yang juga dari bandwidth gitu. Tentu juga di keuntungannya ada keamanan yang lebih tinggi karena tidak ada pertukaran informasi routing otomatis. Di sisi lain juga kontrolnya juga penuh oleh administrator, jadi keamanannya itu lebih cepat terjaga gitu. Tantangannya itu tidak scalable karena ini hanya untuk jaringan yang kecil, bukan jaringan skala besar. Terus konfigurasinya juga manual, tidak butuh konfigurasi manual untuk setiap perubahan dan juga nggak terlalu adaptif terhadap perubahan topologi jaringan. Terus juga ada rawan kesalahan pada manusia saat konfigurasi untuk jaringan yang besar seperti itu. Oke, jadi selama pembelajaran tadi apa saja sih yang sudah kita pelajari? Yang pertama itu ada pengenalan internet routing. Jadi di sini jaringan komputer itu bisa diibaratkan sebagai kota besar dengan jalan-jalan yang saling terhubung. Lalu kita juga sudah belajar tentang definisi IP static route, yaitu static routing adalah metode routing di mana rute ditentukan dan dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Dan juga kita belajar tentang cara mengkonfigurasi IP routing. Ada beberapa studi case tadi, yaitu dengan static route IPv4, default route, routing static route, IPv6 static route, dan juga static host route. Dan kelebihan dan tantangan IP static route. Jadi static routing ini efisien untuk jaringan kecil, tapi tidak cocok untuk jaringan besar karena tidak fleksibel dan juga rawan error. Nah, semoga dengan materi tentang IP static routing ini bisa bermanfaat dan juga mudah dipahami oleh teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari kami. Kami ucapkan sampai jumpa di materi berikutnya.